Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal intip peluang daratkan Joshua Kimmich. Kimmich bisa dikatakan jadi salah satu ikon Bayern Munchen. Ia sudah beberapa tahun terakhir jadi salah satu pemain kunci The Bavaria. Namun belakangan ini banyak rumor mengatakan ia akan pergi dari Bayern. Ini disebabkan sang gelandang masih belum mau memperpanjang kontraknya yang habis di tahun 2025 nanti. Dilansir Ekram Connor, Arsenal mengintip situasi Kimmich ini. Mereka dikabarkan tertarik untuk mengamankan sang gelandang di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Arsenal melihat Kimmich sebagai sosok yang sempurna untuk memperkuat lini tengah mereka. Menurut laporan itu, Arsenal sudah mempersiapkan langkah untuk memenangkan transfer Kimmich. Mereka dikabarkan sudah menghubungi agen sang gelandang. Mereka sudah menyodorkan tawaran kontrak untuk pemain timnas Jerman tersebut. Arsenal berencana merekrutnya dengan kontrak 2 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Mereka berharap sang gelandang mau menerima tawaran itu. Ramsdale tetap di Arsenal musim depan. Ramsdale mulai mempertimbangkan untuk hengkang dengan Newcastle United sebagai tujuannya. The Backpiece menilai Ramsdale dengan usianya yang baru 25 tahun cocok dengan proyek jangka panjang klub, sekalipun sudah ada Nick Pope dan Martin Dubravka. Terkait isu tersebut, Arteta tidak mau berkomentar banyak. Yang pasti, Ramsdale diklaim akan tetap berada di Arsenal hingga kontraknya habis tahun 2026 dan ada opsi perpanjang setahun. Saya tidak mau mengomentari hal-hal seperti itu, ujar Arteta kepada The Evening Standard soal rumor Ramsdale ke Newcastle. Apakah Ramsdale masih di sini musim depan? Fakta yang ada adalah Aaron masih di sini karena dia pemain kami dan punya kontrak. Arsene Wenger desak Gabriel Jesus tampil lebih konsisten. Mantan manajer Arsenal, Arsene Wenger mengkritik penampilan Gabriel Jesus. Wenger mendesak penyerang asal Brasil tersebut untuk tampil lebih konsisten di tim Merriam London apabila ingin dianggap sebagai pemain top. Wenger menilai skuad Arsenal saat ini tidak punya striker tajam seperti Thierry Henry. Dia melihat Jesus kesulitan di depan gawang. Ada banyak kesamaan antara Arsenal saat ini dan timnya, Martin Odegaard dan Dennis Bergkamp, kata Wenger kepada Viaplay Sports. Mereka tidak punya Thierry Henry saat ini karena menurut saya Gabriel Jesus sering cedera. Ada lebih banyak gol dalam dirinya daripada apa yang Anda lihat saat ini. Lanjutnya, Jesus tercatat sudah absen selama 184 hari karena cedera sejak tiba di Stadion Emirates. Wenger menilai Jesus perlu tampil lebih konsisten agar bisa dianggap sebagai pemain top. Apa yang tidak ditoleransi oleh pemain top adalah keluar masuk di skuad. Pemain-pemain yang membuat sejarah adalah mereka yang secara konsisten berada di sana. Lanjut Wenger. Arsenal versus Luton, menang 2-0 ke puncak sementara. Arsenal langsung mendominasi selepas sepak bola. Percobaan Kai Havertz pada menit ke-8 masih membentur. Upaya lain dari Arsenal melalui Martin Odegaard dan Leandro Trossard belum juga mengancam gawang Luton. Gol! Arsenal mencetak gol pada menit ke-24 diawali kesalahan dari Pelly Rudok Mpanzu. Bola direbut Emil Smith-Rowe dan diteruskan ke Odegaard. Ia lantas melakukan umpan 1-2 dengan Kai Havertz dan menuntaskannya ke pojok kiri bawah gawang. Peluang dari Arsenal pada menit ke-34, Smith-Rowe lolos dan menerima umpan jeli Odegaard. Namun, sepakan jarak dekatnya dihalau kiper Thomas Kaminski. Kreasi ancaman lagi dari tuan rumah pada menit ke-41. Diawali tusukan Ben White, bola dioper ke Reiss Nelson dan diteruskan ke Kai Havertz. Dalam posisi bebas, sepakan Havertz diantisipasi oleh kiper. Gol! Arsenal menggandakan keunggulan pada menit ke-44. Smith-Rowe lolos di kiri dan mengirim umpan tarik ke Reiss Nelson. Bola coba disambarnya tapi malah kemudian membentur Daiki Hashioka dan masuk gawang. Luton mulai tampil lebih solid di babak kedua dan memberikan perlawanan alot. Arsenal kesulitan menciptakan peluang. Baru pada menit ke-80, Arsenal kembali menebar ancaman. Sepakan Takehiro Tomiyasu melebar tipis ke kanan gawang.
Giliran Eddie Nketiah yang mendapatkan peluang pada menit ke-88. Upayanya dari luar kotak penalti dihalau oleh Kaminski, namun cuma melambung. Laga berakhir untuk kemenangan Miriam London yang naik ke pucuk klasemen Liga Inggris dengan 68 poin dari 30 laga. Mereka melewati Liverpool yang baru akan bermain Jumat 5 April dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal turunkan lapis kedua lawan Luton. Arsenal merebut puncak klasemen Liga Inggris sementara. Itu setelah The Gunners menang 2-0 atas Luton Town. Arsenal menjamu Luton di Emirates Stadium Kamis 4 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat dalam lanjutan Liga Inggris. The Gunners langsung mendominasi permainan sejak kick-off. Mikel Arteta melakukan beberapa perubahan di starting line-up-nya. Pemain-pemain seperti Smith Rowe, Partey, Nelson, Zinchenko dimainkan sejak awal oleh sang pelatih. Dari beberapa perubahan tersebut, Smith Rowe lah yang paling terlihat menonjol di laga ini. Sang pemain sudah lama tidak masuk starting line-up The Gunners. Walaupun tidak mencetak gol, namun kontribusinya di lapangan layak diberikan apresiasi, terutama di babak pertama. Para penggemar tentu berharap Smith Rowe kembali ke performanya yang dulu sebelum terkena badai cedera. Hal tersebut tentu akan membuat The Gunners semakin kuat untuk memperjuangkan titel juara. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!